Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah iyyakum minan nar. Wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji, pengakuan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Di antaranya teragung nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal tauhid dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla ketika Allah menghendaki hambanya untuk menempuh jalan at-tafaqquh fiddin, yakni mencari pemahaman dalam urusan agamanya. Ini merupakan tanda seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang faqih, seorang yang faham dalam urusan agamanya. Dan tidak mungkin faham dalam urusan agama melainkan harus dengan mempelajari ilmu agama tersebut, pelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, dan juga mempelajari bagaimana pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahmatullahi alaihim ajmain terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah yang kita ayunkan dalam mencari ilmu syar'i, langkah yang kita ayunkan menuju ke majelis-majelis ilmu, itu semoga dijadikan sebagai pahala, ya, timbangan memperberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang masalah istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masuk di pembahasan yang ketiga tentang, yakni apa yang menjadi kewajiban dalam menghadap ke kiblat. Dari situ kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya jika seseorang itu bisa melihat Ka'bah secara langsung, ya, dia berada di dalam Masjidil Haram, Ka'bah ada di hadapannya, dia bisa melihat secara langsung, maka kewajibannya adalah menghadap ke zatnya Ka'bah, menghadap ke bangunan Ka'bah itu sendiri. Bahkan banyak di antara para ulama rahmatullahi ajmain yang menyebutkan harus persis menghadap ke Ka'bah, bukan sebagian tubuhnya menghadap ke Ka'bah tapi sebagian yang lain di luar arah Ka'bah. Tidak demikian, tapi semuanya posisi tubuh kita persis menghadap ke Ka'bah ketika memang berada atau bisa melihat langsung Ka'bah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain,
Ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Rusyd rahimahullah taala, dan juga para ulama yang lainnya rahmatullahi alaihim ajmain. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika seseorang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, mungkin dia di luar Masjidil Haram atau pada jarak yang jauh, atau seperti kita sangat jauh dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, maka di sini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ringkasnya kemarin kita condong pada pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, bahwasanya kewajiban orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, kewajibannya adalah menghadap ke arahnya Ka'bah. Ya, menghadap ke arahnya Ka'bah. Dan kemarin telah kita sebutkan pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang rajih hadis itu sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara arah timur dan arah barat itu merupakan kiblatnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dalam posisi beliau berada di kota Madinah, yang notabene Madinah berada di utara kota Mekah, sehingga salatnya otomatis kalau di Madinah salatnya menghadap ke selatan. Di situ Rasulullah SAW menegaskan antara timur dan barat, yakni selatan, tapi dengan rentang yang luas. Antara timur dan barat ini semuanya merupakan kiblat. Ya, semuanya merupakan arah kiblat bagi orang yang berada di Madinah. Bagi orang yang berada di Madinah. Maka kalau kita di Indonesia, ya secara umum kiblat itu ya ke arah barat, atau kalau supaya lebih spesifik kita sebutkan kemarin, yakni 22 ya sekitar 22 atau 24 derajat dari arah barat menuju ke utara. Ya, 24 derajat dari arah barat menuju ke utara, itu kalau lebih tepatnya, tepatnya. Tapi kalau misalkan seorang di Indonesia kemudian dia tidak ada kompas, tidak ada apa, dia sholat persis menghadap ke barat, atau bahkan agak serong sedikit ke selatan tapi masih ke arah barat, intinya kalau kita di Indonesia maka kiblatnya adalah antara utara dan selatan, antara utara dan selatan. Rintangnya luas, ya rintangnya luas. Ini pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Cuma juga telah kita sebutkan pada kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, hati-hatinya yang hendaknya dicari tengah-tengahnya. Kayak misalkan di Madinah antara timur dan barat itu kiblat, maka dicari tengah-tengah antara timur dan barat itu, yaitu mengarah ke selatan, mengarah ke selatan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bagi orang-orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung tadi, yang mana kewajibannya secara umum adalah menghadap ke arahnya Ka'bah, orang-orang ini terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kategori. Dan ini secara berurutan. Kategori yang pertama kewajibannya adalah mencari tahu dari orang yang bisa dipercaya kemanakah arah kiblat, atau mencari tahu dari adanya mihrab yang ada di masjid-masjidnya kaum muslimin. Ini kondisi yang pertama. Kayak kita di Indonesia, kemudian misalkan dalam suatu perjalanan, itu kemudian kita singgah di suatu tempat pemukiman kaum muslimin, ya tempat pemukiman kaum muslimin. Nah, maka di situ ketika tiba waktu sholat, ketika kita hendak mengerjakan sholat, tidak boleh kemudian kita seenaknya sendiri. Pokoknya kiblat itu sana. Tidak bisa seperti itu, tidak boleh seperti itu. Tapi orang yang seperti ini, ya, dia tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, akan tapi berada di suatu pemukiman kaum muslimin, kewajiban dia adalah bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, kemanakah arah kiblat? Ya penduduk asli yang ada di situ, orang muslim, kita tanya, ini arah kiblatnya kemana? Atau kalau tidak seperti itu, kita cari masjid, kemudian kita lihat mihrabnya, tempat imamnya itu mengarah ke mana. Maka ini kewajibannya adalah seperti itu.
Tidak bisa hanya dengan mengira-ngira. Kayaknya sana, tanpa apa? Tanpa bertanya terlebih dahulu. Maka kalau sedang berada di suatu pemukiman kaum muslimin, ya, bukan tempat kita ya, bukan tempat kita tapi tempat pemukiman kaum muslimin yang lain, kita sedang safar sehingga di suatu tempat, maka kita kewajibannya adalah bertanya. Ya, bertanya terlebih dahulu sebelum sholat, ini kiblatnya kemana? Atau kita lihat mihrabnya. Tapi kemudian yang tingkatan yang kedua, kalau kita sedang berada di suatu tempat safar, ya, kemudian tidak ada pemukiman kaum muslimin di situ, tidak ada yang bisa ditanya, kemudian juga tidak ada masjid. Maka kalau seperti ini, sementara kita punya kemampuan untuk mengetahui tanda-tanda alam, yang dari situ kita bisa mencari arah kiblat itu di mana. Ya, maka kita apa? Kewajibannya adalah al-ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh mengamati dari tanda-tanda yang ada untuk mencari arah kiblat. Di antara kemarin kita sebutkan, ya ini adanya bintang Polaris kalau di waktu malam, tapi kalau di selatan Khatulistiwa bintang Polaris ini tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita mungkin yang paling sederhana yaitu matahari dan bulan, matahari di siang hari, matahari dan bulan di malam hari. Karena dua makhluk angkasa ini, matahari dan bulan ini terbitnya dari timur, perjalanannya menuju ke barat, tenggelam di barat. Baik matahari maupun bulan demikian keadaannya. Nah, maka ketika kita dalam perjalanan kemudian tidak didapatkan masjid, tidak didapatkan orang yang bisa untuk ditanyai dari penduduk asli di situ, kewajiban kita, ya ini kalau punya kemampuan, untuk mencari tanda-tanda alam, kita punya penglihatan yang normal, dan juga kita ya bisa memahami dari keadaan-keadaan alam itu, maka kewajiban kita adalah berijtihad, yakni bersungguh-sungguh mencari tahu arah kiblat dari tanda-tanda alam yang ada, dari gerakan matahari, posisi matahari, atau kalau di malam hari dari gerakan bulan ataupun posisi bulan tersebut akan diketahui mana arah timur, mana arah barat. Kalau kita di Indonesia berarti menghadap ke arah barat. Ini tingkatan yang kedua. Kalau tidak bisa tingkatan yang kedua ini, maka tinggal tingkatan yang terakhir, tingkatan yang ketiga, yakni taklid, mengikuti kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mencari tahu tentang arah kiblat, kiblat. Misalkan dia seorang yang buta, ya, hilang penglihatannya, ya sudah dia ngikut kepada orang lain, ya kemana arah kiblat. Atau dia di waktu malam, ya, dalam perjalanan di waktu malam, kemudian bintang-bintang yang biasanya dia pahami itu ternyata tidak nampak. Nah, sementara di situ ada seorang yang punya keahlian untuk lebih dalam melihat bintang-bintang yang ada, dia lebih paham tentang arah-arah dari bintang-bintang tersebut, maka sudah dia ikut pada orang lain yang lebih paham tentang posisi-posisi bintang tadi, ikut saja. Ini kalau dia tidak bisa melihat langsung ke Ka'bah, dia tidak bisa bertanya kepada yakni penduduk asli di suatu tempat karena sedang dalam perjalanan, ya, bukan di pemukiman. Kemudian juga tidak ada masjid yang bisa dilihat mihrabnya. Kemudian dia juga bukan seorang yang ahli dalam ijtihad untuk mengetahui tanda-tanda alam dalam menentukan arah kiblat. Ya sudah, dia ikut kepada orang lain yang memang memiliki keahlian dalam hal itu. Ketika di rombongannya itu ada yang memiliki keahlian, maka dia ikut kepada orang lain tersebut. Ini 3 tingkatan dan ini secara berurutan, ya, 3 tingkatan ini secara berurutan. Baik. Itu beberapa kesimpulan dari apa yang kita pelajari bersama di pertemuan yang sebelumnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat, ya, yakni terkait bagaimana hukumnya sholat tapi tidak menghadap ke Ka'bah. Ya, sholat tapi tidak menghadap ke Ka'bah karena adanya kekeliruan dalam menentukan arah Ka'bah, arah kiblatnya. Ini akan kita pelajari bersama atau merojaah bersama pada malam hari ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita baca dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Keduanya secara umum memang membahas tentang hukum sholat, tapi keliru, tidak mengarah ke Ka'bah atau dia mengarah ke kiblat yang sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjutkan perlu difahami bahwasanya ini masih terkait dengan pembahasan yang atau kesimpulan yang kedua tadi. Menurut jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, kiblatnya orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung itu adalah arahnya Ka'bah. Tidak harus persis, ya, tidak harus persis menghadap ke Ka'bah. Ya. Maka kalau melenceng sedikit, kayak tadi kita bilang misalkan dari keterangan para ahli, kalau di Gresik atau Lamongan ini kan dari arah barat itu sekitar 24 derajat ke arah utara. Itu serongnya sekitar itu. Masalah kalau seseorang melenceng sedikit, sholatnya persis menghadap ke barat, maka ini sholatnya tetap sah menurut jumhur para ulama rahmatullahi ajmain. Atau bahkan lebih jauh dari itu, sholatnya agak serong ke selatan sedikit, tapi secara umum masih arah barat. Ya, secara umum masih arah barat. Maka ini tetap sah menurut jumhur para ulama rahmatullahi ajmain. Hal ini harus kita pahami, ya. Karena memang ada khilaf di antara para ulama. Ini telah kita sebutkan. Kalau ulama Syafi'iyah secara umum, bagi orang-orang kayak kita ini yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, kewajibannya tetap menghadap persis ke Ka'bahnya, persis ke zatnya Ka'bah. Itu kalau ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain. Sehingga mereka betul-betul mencari persisnya ini kemana, ke arah Ka'bah. Karena kalau tidak persis, nggak tepat ke arah zatnya Ka'bah, sholatnya tidak sah menurut ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain. Tapi kalau Anda pribadi lebih condong pada pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain, bahwasanya kalau tidak bisa melihat arahnya Ka'bah, tidak bisa melihat arahnya Ka'bah, tidak bisa melihat langsung zatnya Ka'bah, maka kewajibannya adalah jihadul Ka'bah, menghadap ke arahnya Ka'bah. Dan itu rentangnya sangat luas, Maka yang dimaksudkan sholat tanpa menghadap ke Ka'bah di sini karena keliru, itu maksudnya kalau kita di Indonesia misalkan, ini yang dimaksudkan keliru itu kita sholatnya itu ke arah utara, atau sholatnya ke arah selatan, atau sholatnya ke arah mana? Timur laut, atau sholatnya mengarah ke tenggara, atau bahkan sholatnya ke arah timur, itu yang namanya salah. Tapi kalau sholatnya itu menghadap ke barat daya, menghadap ke barat laut, ini masih untuk ukuran kita di Indonesia menurut jumhur masih sah. Menurut jumhur para ulama rahmatullahi ajmain masih dianggap sah. Baik. Maka dimaksudkan dengan sholat tanpa menghadap Ka'bah karena keliru, itu kekeliruannya itu sampai 90 derajat. Ya, sampai 90 derajat ke arah kanan, atau 90 derajat ke arah kiri, atau lebih dari 90 derajat. Nah, maka ini yang dimaksudkan kekeliruan dalam pembahasan kita di sini, bukan kekeliruan menurut ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain. Baik. Di sini Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, yakni membahas tentang kejadian rombongan para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, kemudian terjadi kerancuan tentang arah kiblat, kemudian berijtihad. Setelah itu ternyata selesai sholat diketahui bahwasanya tadi sholat itu tidak menghadap ke kiblat. Ya, sholat itu tidak menghadap ke kiblat. Tahunya setelah selesai sholat. Kemudian hadis yang kedua ini terkait masalah dipindahkannya kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, diubah menjadi menghadap ke Ka'bah di kota Mekah.
Maka sebagian sahabat baru mengetahui tentang hal ini ketika di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat baru tahu kalau kiblatnya keliru, sudah diganti itu tahunya di tengah-tengah sholat. Maka para sahabat tidak membatalkan sholatnya, tapi apa? Tapi melanjutkan sholatnya, hanya saja kiblatnya yang diganti. Kiblatnya yang diganti. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kita baca dulu hadis yang beliau sebutkan di sini. Hadis yang pertama, kalau di terjemahan itu di halaman 94, ya, halaman 94 paragraf yang terakhir. Halaman 94 paragraf yang terakhir. Wa qala Jabirun radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Kami dahulu pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin, dalam suatu perjalanan safar, aw sariyatin, atau dalam suatu pasukan, ya, pasukan kecil. Fa asabana ghaimun, lalu terjadilah suatu peristiwa, yakni ghaim, mendung itu menimpa kepada kami, dalam artian kita itu diselimuti oleh mendung yang gelap, sehingga tidak mengetahui kemana arah kiblat. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fataharraina wakhtalafna fil qiblah. Fataharraina, lalu kami pun melakukan tindakan at-taharri. At-taharri itu yaitu mencari tahu dengan sungguh-sungguh mana yang tepat dari arah kiblat ini. Mencari tahu tentang arah kiblat. Teman-teman lihat di terjemahannya, itu mungkin butuh untuk dikoreksi. Ada di situ diartikan sehingga kami pun bimbang. Di situ diartikan sehingga kami pun bimbang. Yang lebih tepat, fataharraina itu maknanya lalu kami pun melakukan taharri. Taharri itu ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Bukan bimbang, tapi bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Kalau bimbang itu fatahayyarna. Kalau fatahayyarna itu maknanya bimbang, tapi di sini fataharraina, sehingga maknanya adalah kami para sahabat itu kemudian bersungguh-sungguh berijtihad untuk mencari arah kiblatnya ini kemana, arah kiblatnya ini kemana. Ternyata waqtalafna, kami pun berselisih fil kiblati, tentang kiblatnya kemana. Sama-sama berijtihad dari rombongan para sahabat tadi, sebagian pendapatnya begini, sebagian pendapatnya begini, sebagian pendapatnya begitu. Hasilnya ternyata beda-beda dari ijtihad yang mereka lakukan, ridwanu alaihim ajmain. Karena hasil ijtihadnya berbeda, fasalla kullu rajulin minna ala hiddah. Maka setiap orang di antara kami yang ada dalam rombongan tersebut, setiap orang melakukan salat ala hiddatin, pada satu arah sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Ya, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Nah, di sini poin yang penting, yakni dari perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, fataharraina, kami mencari tahu, ya, mencari tahu secara pastinya ini kiblatnya ke arah mana. Jadi bukan hanya dikira-kira, bukan hanya dikira-kira, oh kayaknya sana ini kiblatnya. Tidak seperti itu, tapi cari tahu dulu dari tanda-tanda alam yang ada, ini kiblatnya di mana. Nah, maka ini kewajibannya tadi, kalau memang punya keahlian, maka dia berkewajiban untuk ijtihad, dalam artian bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat ini dari tanda-tanda alam yang ada, ya, dari tanda-tanda alam yang ada. Baik. Faja'ala ahaduna, lalu salah seorang di antara kami yakhuttu, mulailah dia yakhuttu, membuat garis baina yadaihi, di depannya. Tujuannya apa dia buat garis? Lina'lama amkinatana, supaya kami nanti akan bisa mengetahui amkinatana, posisi tempat kami ini tadi. Tadi kan mendung gelap, tidak tahu arah kiblat. Kemudian masing-masing berijtihad, ternyata hasilnya beda, sehingga masing-masing sholat sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri-sendiri. Nah, lalu salah seorang ini membuat apa? Salah seorang di antara sahabat membuat garis. Ini nanti untuk mengetahui ini sudah pas atau belum kiblatnya.
Dikasih garis membuat satu garis. Tujuannya untuk lina'lama amkinatana, supaya kita nanti bisa mengetahui posisi kita tadi itu sudah benar atau belum, dikasih garis. Falamma asbahna, lalu ketika kami berada di waktu pagi, nazarnahu, maka kami pun melihat kepada garis tadi. Pagi hari ya, sudah hilang mendungnya, muncul matahari, kemudian kami mengecek pada garis yang dibuat tadi. Fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah. Nah, ternyata apa? Kita itu sholatnya tadi itu ala ghairil qiblah, tidak menghadap ke kiblat. Sudah pagi hari baru ketahuan ternyata sholatnya tadi itu tidak menghadap ke kiblat. Dicek garis yang dibuat tersebut, ternyata menunjukkan bahwasanya arah kiblatnya pada sholat yang tadi itu keliru. Fadzakarna dzalika lin nabiyyi, lalu kami pun menyebutkan kasus tersebut lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwan alaihim ajmain ketika mengalami hal seperti itu. Kenapa demikian? Karena hukum asal salat itu kan harus menghadap ke kiblat. Ya, salat itu harus menghadap ke kiblat. Sehingga ketika para sahabat sudah berijtihad mencari tahu kemana arah kiblat, ternyata hasilnya beda-beda. Kemudian masing-masing sholat dengan hasil ijtihadnya. Pagi hari dicek ternyata kok arahnya keliru, tidak sesuai dengan arah kiblat. Berarti ini kan tidak sama dengan asal, tidak sesuai dengan asal yang seharusnya menghadap ke kiblat. Oleh karena itu para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu kalau arah kiblatnya keliru setelah sholatnya berlalu. Ya, setelah sholatnya berlalu. Falam ya'murna bil i'adati. Ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kami bil i'adati, untuk mengulang sholatnya. Dalam sebagian riwayat sebutkan di sini, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kami untuk mengqadha, tidak merintahkan kepada kami untuk mengulangi sholat yang keliru arah kiblatnya tadi. Keliru tapi sudah dari hasil ijtihad. Beda kalau keliru tanpa ijtihad, ngawur, hanya kira-kira, nah, maka ini sholatnya batal. Kalau seperti itu harus diulangi. Tapi ini sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat, ternyata masih keliru. Dan tahunya setelah apa? Tahunya kalau keliru setelah sholatnya selesai. Maka kalau seperti ini, lam ya'murna bil i'adati, Rasulullah SAW tidak menyuruh kami untuk mengulangi sholat yang keliru arah kiblatnya tersebut. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad sungguh ajza'at sholatukum, sholat kalian yang keliru tadi itu ajza'at, sudah mencukupi, sudah sah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini sharih, hadis yang jelas sekali menunjukkan kalau seseorang itu yakni sudah berusaha sungguh-sungguh mencari arah kiblat, kemudian dia sholat sesuai dengan hasil ijtihadnya tadi, ternyata kok keliru, dan tahunya kalau keliru arah kiblatnya itu setelah selesai sholat, maka menurut hadis ini adalah sholatnya sah, tidak perlu untuk mengulang. Sorry, ini jelas sekali dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Akan tapi masalahnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau para ulama Syafi'iyah, ya, seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan ulama Syafi'iyah yang lainnya, bahkan juga dari mazhab yang lainnya, mereka beberapa ulama melemahkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma ini. Tapi sebagian ulama yang lainnya berpendapat hadis ini valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari kalangan Syafi'iyah yang menyatakan hadis ini sabit, valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Ya, beliau menyatakan ini valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain.
Nah, kalau kita lihat di catatan kakinya itu dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, hadis ini riwayat Ad-Daraqutni wal Hakim wal Baihaqi rahmatullahi alaihim ajmain, dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhuma. Dan ini ada 2 atau 3 jalur periwayatan, masing-masing ada sisi kelemahannya. Lalu kata Syekh Albani, walau syahidun inda Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tapi dia punya penguat dari hadisnya sahabat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah rahmatullahi alaihima. Yakni dari hadisnya Amir, yaitu Rabi'ah bin atau Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Tapi juga ada sisi kelemahannya. Yaitu juga ada sisi kelemahannya. Wa akharun, lalu ada pula syahid penguat yang lainnya inda Tabarani, di sisi Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala, dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Juga ada sisi kelemahannya. Ada 3 hadis, hadisnya Jabir, hadisnya Mu'adz bin Jabal, kemudian hadisnya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhum, masing-masing ada kelemahannya. Nah, di situ yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sebagian ulama melemahkannya karena menganggap kelemahan masing-masing ini kelemahan yang parah sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kemudian juga Syekh Albani rahimahullah taala berpendapat dari kumpulan jalur-jalur periwayatan yang ada tadi bisa naik derajatnya ke hasan atau sahih. Ke hasan atau sahih. Ringkasnya, kalau Anda pribadi setelah melihat pembahasan yang panjang lebar di antara para ulama ahli hadis dalam masalah ini, Anda pribadi masih condong kepada pendapatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasanya hadis Jabir ini sabit dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Irwa, Syekh Albani rahimahullah taala menghukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan, Baik. Itu tentang masalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua, kita baca dulu hadisnya. Hadis yang kedua ini merupakan kumpulan dari beberapa hadis. Ya, hadis yang kedua ini kumpulan dari beberapa hadis. Ini ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari Muslim. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dari riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis Sa'ad bin Sa'ad riwayat Imam Tabarani rahimahullah taala. Kemudian hadis Tuwailah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Tabarani. Ini kumpulan dari beberapa hadis tersebut, kemudian dijadikan redaksinya demikian ini oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini hadis yang kedua, membahas tentang tahwilul qiblah, dipindahkannya arah kiblat yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diganti menjadi menuju ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Jadi ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, ya, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW itu sholatnya bersama para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika awal-awal di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam riwayat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, disebutkan awal di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis ini selama 16 bulan lebih sedikit, masuk ke 17 bulan. 16 bulan penuh masuk ke 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah itu turunlah, yakni firman Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 144 yang akan kita baca nanti, menghapus arah kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis diganti menjadi menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Hanya saja para ulama masih berbeda pendapat
ketika sholat di Makkah itu menghadap kemana? Ya, ketika sholatnya di Makkah itu menghadap kemana? Kalau di Madinah jelas dari awal menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan lebih ya sedikit. Kemudian diganti menjadi menghadap ke yakni Ka'bah di Makkah Mukarramah. Tapi kalau ketika masih di Makkah, ya, ketika masih di Makkah sebelum hijrah itu diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi majma'in, sholatnya menghadap kemana? Sebagian berpendapat seperti Syekh Ibnu Utsaimin taala menguatkan pendapat ketika di Makkah sebelum hijrah Rasulullah SAW itu sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ya, sholatnya menghadap ke Ka'bah. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kalau Syekh Albani rahimahullah taala beda lagi pendapatnya. Nah, beliau merejekkan pendapat ketika di Makkah itu Rasulullah SAW sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi dengan cara apa? Dengan cara memposisikan Ka'bah itu di depan beliau. Baitul Maqdis secara umum kalau dari Mekah itu kan menghadap ke utara. Sholatnya menghadap ke utara, tapi apa? Tapi Ka'bahnya diletakkan di depan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholatnya menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah di depan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ada dua pendapat ketika di Makkah itu sholatnya menghadap kemana. Sebagian berpendapat menghadap ke Ka'bah tanpa menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagian berpendapat Rasulullah SAW di Makkah sebelum hijrah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi diposisikan Ka'bah itu di depan beliau, bukan membelakangi Ka'bah, tapi Ka'bahnya di depan beliau langsung juga menghadap ke Baitul Maqdis. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Maka beliau sebutkan di dalam kitab sifat sholat di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli melaksanakan sholat nahwa Baitul Maqdisi ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kalau di zaman sekarang lebih dikenal dengan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis, ada yang baca Baitul Maqdis, ada yang baca Baitul Muqaddas. Wal Ka'bah itu sementara kondisinya Ka'bah itu baina yadaihi, di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke Masjidil Aqsa, tapi beliau memposisikan Ka'bah itu di hadapan beliau, sehingga menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW qabla an tanzila hadhil ayatu, sebelum turun ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah SWT berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, qad nara, sungguh kami Allah SWT nara, melihat. Di sini pakai apa? Fi'il mudhari, menunjukkan istimrar. Senantiasa kami itu melihat taqalluba wajhika, berbolak-baliknya wajahmu wahai Rasul, fis samai, menghadap ke arah langit. Seringkali Rasulullah SAW itu apa? menghadap ke langit. Maksudnya apa? Karena sebenarnya Rasulullah SAW itu inginnya kiblatnya itu menghadap ke Ka'bah, yang mana Ka'bah itu merupakan kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di Makkah. Sejak awal itu keinginannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Allah menghendaki untuk melakukan ujian bagi umat manusia, sehingga di awal kali itu yang disyariatkan adalah dengan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika di Madinah itu Rasulullah SAW sholatnya otomatis menghadap ke Baitul Maqdis dan tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Kalau di Mekah kan bisa pakai cara menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis, bisa kalau di Masjidil Haram. Tapi ketika sudah di Madinah tidak bisa lagi, karena Masjidil Aqsa-nya posisi di barat, sementara Ka'bahnya posisi di selatan. Tidak bisa pakai cara seperti itu, sehingga otomatis sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis tanpa menghadap ke Ka'bah. Nah, saking rindunya Rasulullah SAW untuk menghadap ke Ka'bah ini, seringkali beliau itu menengadah ke langit, ya, merindukan dan menunggu-nunggu
kapan turunnya wahyu yang itu akan menghapus hukum sholat menghadap ke Baitul Maqdis diganti menuju menghadap ke Ka'bah di Makkah Mukarramah. Ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami, yakni Allah SWT, benar-benar akan memalingkan engkau wahai Rasul kiblatan menuju suatu kiblat tardaha yang kau ridhoi, yakni menuju ke Ka'bah. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langsung Allah SWT dalam ayat yang sama langsung berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka dalam kau Rasul memalingkan wajhaka, wajahmu itu syatra, ke arah al masjidil haram, masjidil haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan yang dimaksudkan al masjidil haram dalam surah Al-Baqarah ayat 144 ini adalah Ka'bah. Karena kata-kata masjidil haram itu kalau disebutkan dalam dalil itu ada beberapa kemungkinan makna. Bisa Ka'bah, bisa masjidil haramnya, bisa kota Mekahnya waktu itu, bahkan bisa lebih luas, yakni wilayah haramnya. Tapi dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dalam engkau hadapkan wajahmu itu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke arah Ka'bah. Ya, maksudnya ke arah Ka'bah. Falamma nazalat, maka ketika turun ayat yang mulia itu, istaqbalal Ka'bata, Rasulullah SAW kemudian menghadap ke Ka'bah. Sebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya kejadian dirubahnya arah kiblat ini dari Masjid Aqsa menuju ke Ka'bah ini terjadinya pada waktu zuhur, ya, terjadinya pada waktu zuhur. Nah, fa bainama an-nasu bi Quba'in fi sholatis subhi, maka ketika orang-orang itu bi Quba'in, di Quba, maksudnya di Masjid Quba. Di Quba maksudnya di Masjid Quba. Quba itu kalau zaman dahulu ya sekitar 2 mil dari kota Madinah. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke wilayah kota Madinah. Kalau dulu di luar kota Madinah sekitar 2 mil. Di sana ada Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Islam. Nah, ketika itu orang-orang yang berada di Masjid Quba fi sholatis subhi, berada dalam yakni sholat subuh, berada dalam sholat subuh. Jadi berarti apa? Besoknya, ya, besoknya sholat subuh di hari yang berikutnya. Mereka ketika sholat subuh itu, orang-orang yang sholat di Masjid Quba itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa, karena berita pengalian arah kiblat dari Masjid Aqsa menuju ke Ka'bah itu belum sampai kepada mereka yang ada di Quba, ya, belum sampai kepada mereka yang ada di Quba. Yang pertama kali tahu ya tentu para sahabat yang sholat zuhur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ini dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan riwayat Bukhari Muslim, sebagian masjid di dalam kota Madinah itu sholat asarnya juga masih menghadap ke Masjidil Aqsa, karena belum sampai berita tentang perubahan arah kiblat tersebut. Maka kemudian ada sebagian sahabat memberitahu kiblatnya sekarang ke arah Ka'bah. Mereka putar menghadap ke Ka'bah. Nah, di sini kalau di Quba, karena Quba itu sudah di luar Madinah ketika itu, ya, sekitar 2 mil. Sampainya berita ini baru pada waktu subuh di keesokan harinya, ya, subuh keesokan harinya. Inja'ahum atin, ketika tiba-tiba datanglah kepada para sahabat yang sedang sholat subuh di Masjid Quba itu, atin, seseorang yang datang, yakni dari kota Madinah. Faqala, maka orang yang datang itu kemudian dia berkata kepada orang yang ada di masjid yang sedang sholat itu, sedang sholat subuh. Katanya, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qad unzila alaihi, sungguh unzila telah diturunkan alaihi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam al-lailata Qur'anun, pada malam tadi telah diturunkan wahyu Qur'anun, suatu ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ dikatakan apa? Al-lailata, pada waktu malam.
Dalam riwayat yang lain ditegaskan turunnya Al-Baqarah ayat 144 ini pada waktu zuhur di hari yang sebelumnya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kata al-lailah itu terkadang memang digunakan kata-kata itu untuk menunjukkan yakni apa? Tadi malam dan siang hari yang sebelumnya. Ya, sebagian dari siang hari yang sebelumnya. Maka dimaksudkan semalam ini maksudnya adalah kemarin, siang hari kemarin, yakni waktu zuhur. Ini untuk mengumpulkan di antara riwayat-riwayat yang ada. Telah turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Wa qad umira, dan sungguh beliau SAW telah diperintahkan oleh Allah SWT ayyastaqbilal Ka'bah, untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Ala, ingatlah, fastaqbiluha, maka adalah kalian menghadap ke Ka'bah. Adalah kalian menghadap ke Ka'bah. Ini yang disampaikan oleh orang yang datang tadi, memberitahu bahwasanya ya, kemarin itu telah turun wahyu kepada Rasulullah SAW, telah merubah arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa, dirubah menjadi ke arah Ka'bah. Maka adalah kalian menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam. Sementara orang-orang yang sholat subuh di Masjid Kuba itu wajah-wajah mereka itu menghadap ke arah Syam, masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa ketika itu. Nah, ketika diberitahu kalau kiblatnya diganti ke Ka'bah, fastadaru, lalu mereka pun berputar, ya mereka berputar. Wastadara imamuhum, sementara imam mereka pun juga berputar, hatta staqbala bihim, sehingga imam itu menghadap bersama dengan makmumnya al-qiblata, ke arah kiblat yakni Ka'bah. Ya. Karena posisinya berkebalikan, kalau dari Madinah menuju ke Masjid Al-Aqsa itu relatif menghadap ke utara, sementara kalau dari Madinah menuju ke Ka'bah itu yakni posisi hampir tepat ke selatan, berarti kan berkebalikan, dari utara putar menuju ke selatan. Disebutkan oleh para ulama dari sebagian riwayat, yakni caranya imamnya ini putar. Yang tadi menghadap ke utara, di depan menghadap ke utara, imamnya putar, dia pindah ke bagian belakang, yakni di paling selatan, Kemudian makmum laki-laki tukar posisi dengan makmum perempuan. Sehingga yang perempuan tadi di selatan ganti di utara, laki-laki yang tadi di utara ganti ke selatan. Sehingga imam paling selatan, di belakangnya makmum laki-laki, di belakang lagi paling utara makmum perempuan, menghadap ke selatan, yakni ke arah Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Baik. Itu yang terjadi ketika pemindahan kiblat, ya, pemindahan ke kiblat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa permasalahan terkait pembahasan ini, insya Allah kita sebutkan secara ringkas. Masalah yang pertama, seorang yang sholat tanpa menghadap kiblat, tapi tanpa menghadap kiblatnya ini tanpa ijtihad, ya, tanpa ijtihad, tidak ada upaya untuk mencari arah kiblat, ngawur, ya, tidak ada tanda yang jelas, kemudian dia ngawur, kira-kira sana, tapi tidak mencari tahu dari tanda-tanda alam kemana arah kiblat. Ya. Maka kalau seperti ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab Tamhid, para ulama sepakat sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah dan harus diulangi dengan menghadap ke kiblat. Jadi kalau seorang sholat tanpa menghadap kiblat, dan tanpa menghadap kiblatnya ini ngawur, bukan karena kekeliruan hasil ijtihad, bukan, tapi ngawur, hanya ngira-ngira, hanya ya ngawur tanpa ijtihad, tanpa usaha sungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah dan harus diulangi dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajmain, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Kemudian masalah yang kedua, kalau seorang itu sudah berusaha sungguh-sungguh mencari arah kiblat, kemudian ternyata diketahui bahasanya hasil ijtihadnya itu keliru,
Tapi taunya kalau keliru itu sebelum memulai sholat. Jadi mungkin dia sedang safar, ya, dia sedang safar, tidak ada orang yang bisa ditanya, tidak ada masjid yang bisa dilihat mihrabnya, juga tidak bawa kompas, HP juga sedang mati sehingga nggak bisa lihat aplikasi kompas dan seterusnya. Nah, kemudian dia Dia berijtihad mencari, melihat ke arah langit, matahari, atau mungkin kalau malam lihat bulan atau bintang dan semisalnya. Dari tanda-tanda yang ada itu kemudian dia menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, kemudian sebelum mulai sholat ternyata muncul tanda yang lain menunjukkan bahwasanya ijtihadnya yang pertama tadi keliru. Ijtihadnya yang pertama tadi keliru. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan perincian dalam masalah ini. Ringkasnya, kalau dia sudah yakin bahwasanya ijtihad yang pertama tadi keliru, maka harus ditinggalkan. Yang digunakan, yang dijadikan sebagai pegangan adalah hasil ijtihad yang berikutnya, yang kedua. Karena sudah jelas dan yakin ijtihad yang pertama tadi keliru. Nah, tapi kalau tidak yakin, maka nanti dilihat lebih kuat mana antara hasil ijtihad yang pertama atau hasil ijtihad yang kedua. Maka yang lebih kuat itu yang dijadikan sebagai pegangan. Jadikan sebagai pegangan. Kemudian masalah yang ketiga, kita sebutkan ringkas di sini. Masalah yang ketiga, seorang berijtihad mencari arah kiblat, kemudian ternyata keliru arah kiblatnya. Taunya keliru setelah selesai sholat. Ya, taunya keliru setelah selesai sholat. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau ulama Syafi'iyah atau mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat diantaranya itu menghadap ke kiblat. Berarti tidak terpenuhi satu syarat sah. Sholatnya tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah tidak sah. Kalau menurut Imam Malik rahimahullah sholatnya sah, tapi kalau masih di dalam waktunya dianjurkan, disunnahkan untuk mengulangi sholatnya. Tapi kalau waktunya sholat sudah habis, ya sudah selesai. Kalau jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain berpendapat sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya berijtihad, bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Dia sudah berusaha maksimal untuk mencari arah kiblat. Nah, maka sudah selesai kewajibannya sampai di situ. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini Anda paparkan sekilas ya untuk tambahan wacana, ya, tambahan wawasan sehingga kita mengetahui ada pendapatnya jumhur. Model seperti itu kalau sudah sungguh-sungguh mencari kiblat kemudian ternyata keliru dan tahunya keliru setelah sholat, menurut jumhur, menurut mayoritas para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah, Al-Imam Al-Muzani taala, muridnya Imam Syafi'i berpendapat sah, ya, berpendapat sudah sah, selesai urusan. Tapi kalau umumnya ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah. Meskipun sudah berusaha sungguh-sungguh mencari, kalau ternyata kiblatnya tadi hasilnya keliru, ya tetap tidak sah. Tetap tidak sah menurut ulama Syafi'iyah rahmatullahi ajmain. Kita sampaikan ini supaya kita tahu ada khilaf, sehingga kalau kita mungkin mengambil suatu pendapat, kemudian kita lihat orang lain kok beda dengan pendapat kita tahu, oh itu ada ulamanya, itu ikut ulama ini, yang kita pegang ini ulama ini, ya kita tahu demikian. Dan di sini Syekh Albani rahimahullah taala condong kepada pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, bahwasanya sholatnya sudah sah, ya sholatnya sudah sah. Dan Habib Badi juga condong kepada pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, dan ini tarjihnya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga Ibnu Abil Bar rahimahullah taala, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena condong ini yang rajih karena beberapa hal. Yang pertama, dia sudah sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, jadi mencari arah kiblat. Sementara Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum, adalah kalian bertakwa kepada Allah SWT semaksimal kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah tidak membebani siapapun dengan hal-hal yang memberatkannya.
yang memberatkannya, melebihi kadar kemampuannya. Kemudian yang kedua, yang menguatkan pendapatnya jumhur, yakni apa? Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu tadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, itu jelas menunjukkan para sahabat berijtihad mencari arah kiblat, besoknya baru ketahuan kalau arah kiblatnya keliru. Ternyata Rasulullah SAW tidak merintahkan untuk mengulangi sholatnya, dan beliau menegaskan sholatnya sudah sah. Ya, sholatnya sudah sah. Al-Qaul yang mengatakan hadis ini sahih, ya jelas sudah selesai urusan. Tapi permasalahannya ulama Syafi'iyah memang melemahkan hadis ini, hadis ini. Maka bisa pula dikuatkan dengan hadis yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu taala dan yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya, ketika pemindahan arah kiblat. Berarti itu kan jelas-jelas keliru arah kiblatnya. Sebagian sahabat ketika sholat subuh di Masjid Quba itu keliru arah kiblatnya karena sudah diganti ke arah Ka'bah, tapi mereka sholatnya masih ke arah Masjidil Aqsa. Nah, ketika di tengah-tengah diberitahu kalau sholatnya itu kiblatnya diganti ke Ka'bah, mereka tidak membatalkan sholatnya. Tidak memulai dari awal lagi, tapi melanjutkan sholatnya, hanya kiblatnya yang diganti. Berarti yang sebelum ganti arah kiblat itu sudah sah. Yang keliru, yang sebelum ganti arah kiblat itu sudah sah. Makanya menguatkan pendapatnya jumhur, ya sama dengan hal tersebut, sama-sama tidak tahu, kemudian sama-sama sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan kewajibannya, ternyata kalau keliru, nah, maka ya bisa dikiaskan ke hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hadis yang kedua tersebut, riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang keempat, kalau nampak kesalahan dari hasil ijtihad tentang arah kiblat itu di tengah-tengah sholat, juga ada dua pendapat seperti yang tadi itu, sama. Ringkasnya yang rajih pendapatnya jumhur, bahwasanya apa? Ketika tahu kekeliruan arah kiblat di tengah-tengah sholat, maka sholatnya yang tadi tetap sah, tidak harus dibatalkan, tidak harus dimulai dari awal lagi, tapi lanjutkan sholatnya, tapi ganti arah kiblatnya. Ganti arah kiblat, kemudian melanjutkan sholatnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi yang menceritakan tentang digantikannya arah kiblat semula dari Masjidil Aqsa dirubah menuju ke Ka'bah, ya, yang mana para sahabat sebagiannya di awal sholat masih menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian diberitahu kiblatnya sudah ganti, maka mereka tidak membatalkan sholatnya, tapi mereka mengganti arah kiblatnya dan melanjutkan sholatnya. Berarti sholatnya sah, dan itu pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kemudian masalah yang kelima, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kalau seorang melakukan ijtihad tentang arah kiblat, kemudian dia sholat berdasarkan hasil ijtihad tersebut, di tengah-tengah sholat dia ragu-ragu, apa kiblatnya ini benar atau salah. Awal sudah ijtihad, kemudian dia jalankan sesuai hasil ijtihad tadi, di tengah-tengah dia ragu. Nah, maka yang seperti ini, kaidahnya apa? Kaidahnya keraguan itu tidak bisa menghapuskan hal yang merupakan hasil ijtihad, yang dengan hasil ghalabatul dzan, dugaan kuat, tidak bisa menghapuskan. Jadi tetap dia sholat sesuai dengan hasil ijtihad yang awal tadi. Yang terakhir, masalah yang keenam, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man istabat alaihil qiblatu wa shalla, siapapun yang kiblatnya itu rancu bagi dia, tidak jelas bagi dia, lalu dia sholat, dia berusaha sungguh-sungguh mencari arah kiblat, tetap tidak ketemu, lalu dia sudah sholat, ya, ke arah manapun, ya. Tsumma tabayyana lahu fima ba'du, kemudian menjadi jelas bagi dia setelah selesai sholat ternyata kiblatnya keliru. Apa kata Syekhul Islam? La yu'idu bittifaqil ulama. Ulama sepakat dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Sholatnya sudah sah. Ya, sholatnya sah, tidak perlu untuk diqadha, tidak perlu untuk diulangi, bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain.
Yang terakhir ini surahnya apa? Surahnya sudah sungguh-sungguh mencari arah kiblat, ternyata tetap tidak ketemu. Ternyata tetap tidak ketemu. Sementara dia harus sholat, tidak mungkin meninggalkan sholat. Justru dosa besar kalau meninggalkan sholat. Tapi arah kiblat tidak ketemu, dicari-cari tetap ketemu, maka sudah dia sholat ke arah manapun yang dia kira itu sebagai arah kiblat. Kalau selesai sholat ternyata ketahuan itu keliru arah kiblatnya, maka sholatnya sudah sah, tidak harus mengulangi, dan ini bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Adapun yang berikutnya insyaallah kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni tentang berdiri, berdiri. Demikian kita telah selesaikan sebagian pembahasan dari yakni masalah istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang didiskusikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita merajah bersama ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.